tentunya adik-adik semua masih tetap semangat kan? Dan masih ingat materi salib tadi pagi, yaitu materi keberapa? 3. Yaitu arti penebusku dari kakak-kakak SMGT Klasis Kaltara. Dan pada saat ini, salib 2021 akan memasuki materi yang keempat, yaitu Yesus Anak Allah, oleh kakak-kakak dan teman-teman dari SMGT Klasis Kutai Timur. Yuk adik-adik, kita kenalan dengan teman-teman dan kakak-kakak SMGT Klasis Kutai Timur. Nah, yang pertama kakak sendiri namanya Kak Eter, lalu Tisha, Moza, dan Kak Ovan. Wah, semuanya sudah pada kenal. Sekarang kita berdiri dengan semangat kita bernyanyi Hatiku Penuh Nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Adik-adik, mengawali kegiatan kita hari ini, mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang terus kami alami dan nikmati di dalam kehidupan kami. Hari ini kami anak-anak-Mu telah siap untuk mengikuti materi yang keempat. Tolong kami Bapa, sehingga materi yang akan dibawakan boleh kami mengerti dan terlebih kami dapat lakukan di dalam kehidupan kami. Berkati semua kakak-kakak yang terlibat di dalam pelayanan ini, sehingga pelayanan hari ini boleh berjalan seturut dengan kehendak Bapa di surga. Ini doa kami yang kami bawa dalam nama anak Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom adik-adik, semoga semua masih tetap dalam keadaan semangat untuk mengikuti kegiatan Sekolah Alkitab Liburan hari kedua dalam sesi materi yang keempat. Senang sekali hari ini Ovan menjumpai adik-adik semua untuk bersama-sama belajar tentang satu topik yang sangat menarik, yaitu Yesus Anak Allah. Nah, hari ini bersama Kak Ovan kita akan bersama-sama belajar tentang siapakah Yesus itu, Yesus yang kita sembah dan puji dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun sebelumnya, Kak Ovan ingatkan adik-adik semua untuk menyiapkan Alkitab, buku, serta pulpen. Sehingga nanti adik-adik bisa mencatat jika ada yang perlu dicatat. Dan pastinya nanti kita akan membaca Alkitab. Ayo duduk dengan tenang, kita akan bersama-sama
belajar tentang Yesus, Anak Allah. Adik-adik, sebelum kita belajar bersama mendengarkan materi hari ini yaitu Yesus Anak Allah, kakak mau cek apakah adik-adik sudah siap, sudah fokus dengan bermain sebuah permainan yang bernama Guru Berkata. Nah, bagaimana cara bermainnya? Yang pertama, pemainnya minimal 3 orang, jadi tidak boleh kurang dari 3 orang. Yang kedua, pilihlah di antara pemain-pemain tersebut yang akan berperan menjadi guru. 1 orang yang berperan menjadi guru, dan sisanya akan menjadi murid. Seperti saat ini, kakak yang akan berperan menjadi guru dan teman-teman serta kakak-kakak guru sekolah minggu yang akan menjadi muridnya. Nah, yang ketiga, cara bermainnya, murid-murid harus mendengarkan guru. Tapi ada kata kuncinya. Di awal perintah, guru akan berkata, guru berkata. Jadi, kalau tidak ada kata guru berkata, murid-murid tidak usah lakukan. Tetapi di sini guru akan melakukan gerakan yang berbeda agar permainan lebih menantang. Apakah sudah mengerti? Adik-adik sudah mengerti? Oke, kakak-kakak dan teman-teman di sini kita berdiri. Beri contoh bagaimana cara bermainnya kepada teman-teman yang ada di rumah. Sudah siap? Oke, contoh yang pertama. Guru berkata, pegang kaki. Wah, Eli ternyata belum fokus. Teman-teman yang lain sudah fokus. Jadi caranya begitu ya teman-teman. Kalau guru berkata pegang kaki, berarti pegang kaki. Kalau tidak ada kata guru berkata, tidak usah dilakukan. Oke, kita mulai permainannya ya. Teman-teman di rumah sudah siap? Pasti sudah siap. Guru berkata, pegang mata kanan dengan tangan kiri. Apakah semua sudah betul? Wah, teman-teman betul. Yang di rumah bagaimana? Oke, yang kedua, fokus lagi. Pegang kepala. Wah, Eli tidak fokus. Kan tidak ada kata guru berkata. Nah, teman-teman, fokus ya. Masih ada 2 soal lagi. Guru berkata, pegang mulut. Wah, betul. Oke, soal terakhir. Guru berkata, angkat tangan kanan. Wah, Keisha dan Kak Ovan tidak fokus. Teman-teman di rumah apakah fokus? Apakah benar? Wah, ada yang tidak fokus, jadi salah, dan ada juga yang benar. Wah. Jadi adik-adik, dari permainan tadi kita bisa belajar untuk mau mendengarkan guru, khususnya guru agung kita yaitu Tuhan Yesus. Kalau kita sudah mengenalnya dengan rajin membaca Alkitab dan berdoa, pasti kita tahu, pasti adik-adik tahu yang salah dan bukan perintah Tuhan, sehingga adik-adik tidak lakukan. Kalau adik-adik sudah bisa fokus di permainan tadi, kakak yakin adik-adik sudah siap mendengarkan materi hari ini, yaitu Yesus Anak Allah. Adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, kalau Kakak Ovan mau tanya, siapa sih Yesus itu? Wah, adik-adik pasti punya jawaban yang berbeda-beda ya. Ada yang akan menjawab Yesus adalah Tuhan. Mungkin ada juga yang akan menjawab Yesus adalah juru selamat. Dan mungkin juga ada yang akan menjawab Yesus adalah anak Allah. Wah, semua jawaban itu benar. Tidak ada yang
salah. Nah, hari ini kita akan belajar apa kata firman Tuhan tentang Yesus. Kita akan belajar dari kitab Markus pasal 1 ayat 1 sampai ke 11. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, kitab Markus pasal 1 bercerita tentang Yesus yang adalah anak Allah. Di mana di sana diceritakan bahwa kehadiran Tuhan Yesus akan didahului oleh kemunculan seorang nabi. Dan ini telah dinubuatkan di dalam kitab Perjanjian Lama, tepatnya di kitab Yesaya. Dan benar, dalam Perjanjian Baru, nubuatan Nabi Yesaya dan Nabi Maleaki tergenapi. Muncul seorang utusan Tuhan yang sangat sederhana. Penampilannya sangat simpel. Dia hanya memakai baju atau jubah yang terbuat dari bulu unta. Ikat pinggangnya dari kulit. Bahkan makanannya madu dan belalang. Wah, sangat sedih ya. Tiap hari harus makan belalang. Belalang yang dalam kehidupan kita sehari-hari hanya sebagai binatang yang kita tidak pernah anggap dan kita tidak pernah hiraukan. Tetapi seorang utusan Tuhan yang mendahului kemunculan Yesus, ternyata makanannya itu. Tetapi di tengah-tengah kesederhanaannya, utusan Tuhan yang bernama Yohanes ini tampil dengan luar biasa untuk menyerukan dan mengatakan kepada banyak orang bahwa yang akan muncul bernama Yesus adalah anak Allah. Satu sosok dan tokoh yang sangat hebat. Tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan dia yang diutus untuk mendahului kemunculan Sang Mesias ini. Tetapi di tengah-tengah kesederhanaannya, si utusan Tuhan, Yohanes ini, tidak pernah menggunakan kesempatan yang ada. Kesempatan yang sebenarnya terbuka besar, terbuka lebar bagi dia untuk menyombongkan diri, bahkan untuk mengedepankan dan untuk membanggakan dirinya sendiri. Tetapi dengan penuh kesederhanaan, dia menggunakan kesempatan sebagai utusan untuk mendahului Mesias dengan sangat baik. Dia tampil di padang gurun dan dengan suara lantang dia menyerukan dan mengatakan kepada orang banyak bahwa ayo bertobat dan memberi diri kamu untuk dibaptis dan Tuhan akan mengampuni kamu. Dan ternyata luar biasa. Seseorang yang sangat sederhana ini bisa menggugah banyak orang dan bisa mengajak banyak orang untuk memberi dirinya. Bahkan mau datang kepada Yohanes untuk bertobat dan menyerahkan diri mereka untuk Yohanes baptis di sungai yang bernama Sungai Yordan. Tak hanya itu, setelah membaptis banyak orang, Yohanes terus dengan lantang menyuarakan kepada orang banyak bahwa setelah aku, si Yohanes yang tampil mendahului Mesias yang akan datang, akan tampil satu sosok, akan tampil tokoh utama yang luar biasa hebat. Saya tidak ada apa-apanya dibanding dia. Membuka tali sepatunya atau tali kasutnya pun saya tidak mampu. Itu kata Yohanes. Kalau hari ini saya, Yohanes, membaptis kalian dengan air, sosok yang akan tampil kemudian akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Dia adalah Yesus dan dia adalah anak Allah. Adik-adik yang terkasih
si Yohanes tampil dengan penuh percaya diri, dengan penuh kesederhanaan, tetapi luar biasa. Dia punya sikap yang sangat rendah hati dan punya pengenalan yang benar terhadap Yesus yang adalah anak Allah itu. Dia sangat menyadari bahwa sosok yang dia dahului kedatangannya adalah sosok hebat, sosok luar biasa. Sosok itu adalah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Dia adalah guru, dia adalah sahabat, dan dia adalah Juru Selamat yang mau menebus dosa manusia dan tentunya menyelamatkan umat manusia. Yohanes yang adalah utusan Tuhan tidak pernah mau menggunakan kesempatan yang ada untuk memegahkan dirinya. Dia terus mau bersaksi, menyerukan kehebatan sosok Tuhan Yesus, sosok yang didahului kemunculannya. Dan di tengah-tengah kehidupan dia yang terus mau menyaksikan dan menyerukan sosok Tuhan Yesus. Ketika umur Yesus sudah cukup, yakni 30 tahun. Yesus dari Nazaret, yaitu dari tanah Galilea, kemudian datang kepada Yohanes Pembaptis untuk minta dibaptis. Dia datang menemui Yohanes dan kemudian Yohanes membaptis Tuhan Yesus di sungai yang bernama Sungai Yordan. Yohanes membaptis Tuhan Yesus dengan penuh kesungguhan. Dia mempunyai sikap yang benar untuk memperlakukan Sang Mesias. Dan di tengah-tengah kerendahan hati dan kesederhanaannya, Yohanes Pembaptis membaptis Tuhan Yesus layaknya seperti yang dilakukan kepada orang banyak yang datang kepada dia untuk memberi dirinya untuk dibaptis. Dan adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, ketika Tuhan Yesus setelah dibaptis, langit pun terbuka, langit pun terkoyak, dan terdengar suara dari sorga dengan lantang mengatakan bahwa inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Suara ini dengan jelas dan dengan lantang mau mengatakan bahwa Yesus, Mesias yang hari itu Yohanes baptis adalah benar anak Allah. Sang penyelamat umat manusia. Tidak ada nabi lain, tidak ada juru selamat lain selain Yesus, anak Allah. Yesus yang telah dinubuatkan di dalam perjanjian lama dan telah tergenap di dalam perjanjian baru. Siapakah yang menyaksikan bahwa Yesus ini benar-benar anak Allah? Apakah hanya Yohanes? Atau apakah hanya sekedar nubuatan dalam perjanjian lama seperti yang telah dibuatkan oleh beberapa nabi? Ternyata tidak. Keyakinan tentang Yesus adalah anak Allah juga disaksikan oleh banyak orang yang hadir di Sungai Yordan menyaksikan Yohanes Pembaptis membaptis Tuhan Yesus. Dan kesaksian orang banyak serta kesaksian Yohanes Pembaptis akan penabisan Yesus sebagai anak Allah juga menjadi berita sukacita dan penguatan dan kesaksian bagi kita semua anak-anak Tuhan bahwa Yesus yang kita sembah, Yesus yang kita elukan, dan Yesus yang kita muliakan dalam kehidupan kita sehari-hari adalah benar-benar anak Allah. Anak Allah yang telah mati menebus dosa umat manusia. Di tangannya kita memperoleh kehidupan baru. Dan tentunya di tangannya kita akan beroleh kehidupan kekal.
Yang penting kita mau taat, kita mau setia, dan kita mau percaya kepadanya. Adik-adik yang terkasih, kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak yang telah dipilih oleh Tuhan, sungguh berbahagia dan sungguh bersukacita. Karena kita tidak hanya mempercayai Yesus yang tidak sekedar luar biasa, tetapi lebih daripada itu. Yesus adalah juru selamat kita, penebus dosa kita, dan Dia adalah anak Allah. Perjanjian lama dan perjanjian baru menyaksikan tentang hal itu. Dan semuanya telah digenapi. Untuk itu, jangan pernah ragu untuk mempercayai Yesus. Karena Dia sungguh anak Allah dan hanya Dia yang bisa dipuji dan disembah di dalam kehidupan ini. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Nah, adik-adik, kita telah belajar kebenaran firman Tuhan dari kitab Markus pasal 1 ayat 1 sampai 11. Nah, kita telah mengetahui bahwa perjanjian lama seperti yang dinubuatkan oleh para nabi dan disaksikan dalam kitab perjanjian baru seperti yang disaksikan oleh Yohanes Pembaptis dan oleh banyak orang yang menyaksikan pembaptisan Tuhan Yesus, menyatakan dan mengatakan bahwa Yesus yang kita sembah adalah benar-benar anak Allah. Siapakah yang menyaksikan dan mengatakan bahwa Yesus adalah benar-benar anak Allah? Tidak hanya para nabi, tetapi juga disaksikan oleh Yohanes Pembaptis dan oleh banyak orang. Adik-adik, jangan pernah ragu untuk mempercayai Tuhan Yesus dan untuk menyembah Tuhan Yesus. Karena Dia adalah Tuhan kita dan Dia adalah benar-benar anak Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Teman-teman, materi yang telah kita dengarkan tadi terambil dari Injil Markus pasal 1 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Yohanes Pembaptis. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, "Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu." Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem. Dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku akan datang, Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan Ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat Ia keluar dari air, Ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamu lah aku berkenan." Amin. Yesus yang kita sembah adalah anak Allah. Dia berkuasa menyembuhkan, bahkan menyucikan dosa kita. Dan tentunya hidup kita ada di tangannya. Merespon firman Tuhan yang telah kita dengarkan melalui materi, mari kita bernyanyi, "Anak Allah, Yesus namanya." Kita nyanyikan 2 kali. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan
kuasaku, kubur kosong membuktikan dia hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berartiskan dia hidup. Adik-adik, bagaimana materi yang telah dibawakan oleh Kakak Ovan sore ini? Tentunya luar biasa. Nah, supaya materinya terus kita ingat dan semakin kita mengerti, hari ini kita akan membuat kreativitas siapakah Yesus. Kreativitasnya seperti ini. Bagaimana cara pembuatannya? Cara pembuatannya adalah sebagai berikut. Kalau adik-adik sudah membuat kreativitas seperti ini, silahkan menjawab pertanyaan siapakah Yesus di lembaran berikut dengan menuliskan ayat-ayat Alkitab yang ada di sini. Adik-adik, mari berkreativitas seindah dan secantik mungkin. Dan setelah itu diserahkan kepada kakak-kakak pembimbing yang ada di jemaat masing-masing untuk dinilai dan dievaluasi. Demikianlah
kreativitas kita hari ini. Selamat berkreasi. Halo teman-teman, hari ini kita ada hafalan loh. Keisha udah tahu belum? Udah dong, Dari mana? dari Markus pasal 1 ayat 1 yang berbunyi, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Nah, supaya lebih seru, kita akan gerakan. Teman-teman di rumah ikuti gerakan kita ya. Ayo Moza, 1, 2, 3. Markus pasal 1 ayat 1 yang berbunyi, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Amin. Demikianlah ayat hafalan kita. Selamat menghafal. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, Yesus adalah anak Allah. Kita senang karena kita juga adalah anak-anak Allah. Karena itu, mari kita berdiri bersama-sama dan menyanyikan lagu Senang-senang jadi anak Tuhan. Senang, senang, senang jadi anak-anak Tuhan. Senang, senang, senang jadi anak-anak Tuhan. Dia ajarku memuji, dia ajarku berdoa, dia ajarku mengasihi. Senang jadi anak-anak Tuhan. Senang, senang, senang jadi anak-anak Tuhan. Senang, senang, senang jadi anak-anak Tuhan. Dia ajarku memuji, dia ajarku berdoa, dia ajarku mengasihi. Senang jadi anak-anak Tuhan. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur hari ini kita telah diberi kesempatan dan hari yang luar biasa oleh Tuhan untuk bersama-sama bertemu dalam Sekolah Alkitab Liburan di sesi materi yang keempat. Kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan bagi kita semua. Mari lipat tangan, duduk dengan tenang dan kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur dan kami sungguh bersukacita buat hari ini, hari yang Tuhan anugerahkan buat kami anak-anak sekolah minggumu. Suatu kegembiraan dan sukacita yang luar biasa bagi kami anak-anak sekolah minggu dalam lingkup pelayanan Gereja Toraja. Hari ini Tuhan boleh beri kami waktu dan kesempatan untuk bersama-sama mengikuti kegiatan sekolah Alkitab Liburan dalam sesi materi yang keempat. Terima kasih ya Allah. Hari ini kami telah belajar bahwa Yesus yang kami puji, Yesus yang kami sembah adalah Yesus anak Allah yang tidak hanya Tuhan dan Juru Selamat kami, tetapi juga telah mati untuk menyelamatkan kami dari dosa. Terima kasih ya Allah karena Engkau telah memilih kami menjadi anak-anak-Mu. Tolong kami untuk setia pada pilihan itu dan mampukan kami untuk dapat menjadi anak-anak yang taat dan menjadi anak-anak yang setia. Dan juga Tuhan, tolong kami untuk selalu mau menyaksikan dan mengabarkan bahwa Yesus yang kami sembah adalah Yesus, anak Allah. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk kami semua anak-anak-Mu yang Tuhan boleh beri waktu untuk mengikuti kegiatan salib ini. Kiranya Tuhan akan terus memberkati kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Bahkan Tuhan juga akan memberi kami kesetiaan untuk besok. Kami akan masih setia untuk kembali mengikuti salib untuk melanjutkan materi yang telah dipersiapkan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu kami. Juga Tuhan, hari ini kami bersyukur untuk teman-teman, bahkan untuk kakak-kakak guru sekolah minggu yang telah berbagi berkat firman Tuhan kepada kami semua dan telah berbagi materi dan giat hari ini kepada kami. Terima kasih, biarlah Tuhan akan senantiasa menjaga, Tuhan akan terus menolong dan Tuhan akan terus memberkati kakak-kakak kami dan teman-teman kami di
dalam kehidupan mereka dan di dalam pelayanan mereka selanjutnya. Terima kasih seluruh kehidupan kami hari ini Tuhan, bahkan untuk seterusnya kami senantiasa serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan terus menjaga, memelihara, dan menyertai kami semua. Mohon ampun Tuhan, jika sepanjang mengikuti kegiatan hari ini, kami ada melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, ini syukur kami, ini doa kami yang kami naikkan hanya melalui satu nama, yaitu Yesus Kristus yang kami percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Adik-adik yang terkasih, kita telah belajar materi keempat dengan tema Yesus Anak Allah. Terima kasih untuk kesetiaan adik-adik semua yang telah luar biasa dengan sangat baik mengikuti materi yang keempat. Dan jangan lupa besok kita akan kembali bertemu di channel YouTube SMGT pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah dalam materi yang kelima yang berjudul Yesus berkuasa mengajar, menyembuhkan, dan mengusir roh jahat. Materi kelima telah dipersiapkan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu dari SMGT Klasis Bontang, Kutai Timur. Kita akan berpisah, namun kita akan kembali berjumpa di channel yang sama pada pukul 10 besok. Tuhan Yesus memberkati. Dah.